Selamat kepada film Jumbo yang menjadi film terlaris sepanjang masa, ditonton lebih dari 10 juta penonton. Wow, luar biasa. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau dalam sebuah produksi film ada 3 pemeran utama, yaitu produser, sutradara, dan aktor. Kalian tahu nggak siapa yang paling cuan kalau filmnya sukses? Di Monolog with Rizky Bliss kali ini gue akan kasih penjelasannya. Kembali bersama gue Rizky Bliss di Monolog with Rizky Bliss yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, sekali lagi gue mau ngucapin selamat kepada film Jumbo yang sudah ditonton lebih dari 10 juta penonton dan otomatis menjadi film terlaris sepanjang masa. Gue appreciate banget karena ini adalah untuk pertama kalinya film animasi yang mendapatkan apresiasi yang luar biasa di Indonesia. Dan ditonton sudah lebih dari 10 juta penonton yang mengalahkan film-film Indonesia lainnya dan menjadi film terlaris sepanjang masa. Gue mau ucapin selamat buat Visinema Picture sebagai production house yang mengerjakan film Jumbo. Dan di sini ada co-foundernya ada Mas Chico Jericho dan bersama Mas Angga Dwi Sasongko. Luar biasa, dan juga semua tim pastinya, Mas Rian juga sebagai sutradara dan semua orkes dan kru yang terlibat di film Jumbo. Wih, gue udah nonton dan gue seneng banget sama film Jumbo karena menurut gue ini menjadi inspirasi juga buat kita semua, buat pengamat film maupun orang di belakang layar, memberikan kita semangat kalau ternyata Indonesia nggak kalah dalam film animasinya dari luar negeri. Luar biasa loh. Dan gue yakin bisa tembus pasar internasional pastinya. Oke, tapi yang pasti terlepas dari film Jumbo dan film-film Indonesia lainnya maupun film-film di box office, kalian tahu nggak sih kalau misalnya di sebuah film itu ada 3 pemeran utama. Ibaratnya kalau ada artis, itu artis pemeran utama. Tapi ini adalah 3 pemeran utama dalam sebuah film. Itu apa aja? Ada produser, sutradara, maupun aktor. Pasti kadang kalian bertanya-tanya, sebenarnya kalau filmnya sukses kayak film Jumbo ini, kira-kira siapa yang paling untung ya? Kira-kira dari penghasilannya yang bermiliaran itu, siapa yang paling diuntungkan? Tapi kalau filmnya nggak berhasil, siapa juga yang paling dirugikan? Oke, di Monolog with Rizky Bliss kali ini gue akan kasih pembahasannya dari masing-masing, mungkin dari job desk atau tanggung jawabnya masing-masingnya. Dimana kalian tahu kalau produser itu dimana dia adalah seorang CEO ibaratnya dalam sebuah produksi film. CEO ini adalah dia orang yang bertanggung jawab, bos dari satu produksi dari sisi bisnis, yang dimana dia harus memikirkan untuk dana yang pasti nomor 1. Dimana dananya itu bisa jadi dari dana pribadi atau juga mencari investor, dan dia mengelola anggaran dana tersebut. Yang uangnya sendiri nanti akan dibayarkan semua tuh. Bayar sutradara, artis, lokasi, sewa ini, itu semua. Jadi produsernya bertanggung jawab untuk sebuah produksi sebuah film. Ibaratnya benar-benar dia CEO-nya dalam sebuah film. Dan juga dia adalah seorang yang sebagai decision maker dalam sebuah produksi sebuah film. Ya, dan dimana produser-produser film yang kita sama-sama tahu di Indonesia yang terkenal itu ada Pak Manoj Punjabi dari MD Picture. Mungkin kalian tahu film-film dari MD Picture yang booming. Ada Habibie Ainun yang diperangi sama Reza Radian dan Bunga Citra Lestari yang jutaan penonton. Terus juga ada Danur, ada KKN Desa Penari yang kemarin juga tembus juga 10 juta penonton, luar biasa. Terus juga ada Chan Parwes, di mana beliau adalah produser dari Star Vision Plus yang film-filmnya ada Get Married, ada Yowis Band, ada banyak ya film-film dari Star Vision yang naik juga. Terus ada Mira Lesmana sebagai produser dari Mirrorless Picture, di mana film-filmnya yang booming, kalian pasti Ada Apa Dengan Cinta yang diperankan oleh Dian Sastrawardana dan Nicholas Saputra. Terus juga ada Laskar Pelangi. Terus juga ada banyak ya, Petualangan Sherina juga. Terus juga ada Mas Ernest Prakasa, di mana beliau adalah produser untuk film-film yang bergenre komedi, ya. Dan bersama Dipa Andika kemarin ini di film Agak Lain. Dan juga ada film Imperfect dan lain-lain. Jadi kalau kalian mau lihat juga ada podcast gue sama Mas Dipa Andika, produser dari film Agak Lain dan yang bersama Mas Ernest, bisa ditonton lagi pembahasannya di podcast gue yang 1 tahun yang lalu pada saat film Agak Lain tayang. Oke, terus dia sutradara. Sutradara itu job desk-nya apa? Sutradara itu dia adalah jantung kreatif dari sebuah produksi film. Di mana dia adalah bos dari artistik sebuah tayangan. Bertanggung jawab terhadap gaya visual film, terus juga tone-nya film, acting dari semua pemain. Jadi dia kalau misalnya filmnya berhasil,
Dia yang orang pertama yang pasti akan dipuji, wah hebat, luar biasa, kayak film Jumbo, Mas Rian uang dapat appreciate karena dia juga selain jadi sutradara, dia juga kan stand up komedian ya, waktu itu bareng Mas Ernest Prakasa juga. Tapi kalau filmnya gagal juga sutradara juga yang dicari juga sama orang, ini sutradaranya kenapa sih kok ambil gambarnya begini, karena bener-bener dia adalah bosnya dari visioner dari sebuah produksi film ya. Terus yang ketiga ada artis atau aktor atau talent, pasti kalian tahu dia adalah seseorang yang tampil di depan layar untuk film itu sendiri, di mana dia bertanggung jawab untuk memberikan penampilan terbaik, karakter terbaik. Mungkin kalau di film Jumbo adalah lebih ngisi voice over ya, bener-bener voice overnya harus mendalami banget, kayak peran Don. Mungkin kalian lihat Prince Puteri, di mana dia menyanyikan lagu Jumbo juga, original soundtracknya, dan juga dia main juga jadi peran utama di film Jumbo, dan juga di sini ada BCL, ada Ariel Noah dan lain-lain. Dia benar-benar harus mendalami juga walaupun dia hanya sebagai suaranya yang didengarkan ya. Selain dari penampilan, pokoknya dia yang ada di sebuah tayangan, dia bertanggung jawab benar-benar untuk karakter di film tersebut. Terus sekarang muncul pertanyaan, siapa kira-kira yang paling cuan? Menurut kalian siapa? Coba komen di bawah sebelum nih gue jelasin. Oke, gue breakdown satu-satu ya. Untuk artis itu dari si pembayaran, dia biasanya per project. Per project itu tergantung dari nama besarnya. Bisa ada yang ratusan juta, ada yang miliaran, kalau memang dia terkenal banget, punya nama besar. Ada juga yang puluhan juta untuk peran utama ya. Tapi kalau untuk peran-peran supporting, cameo juga yang bayaran masih di bawah 10 juta, juga masih banyak. Kayak ratusan ribu juga ada bahkan. Ya, tapi kita bicara pemeran utama ya dalam sebuah film ya. Rata-rata pemeran utama dalam sebuah film itu pasti kita ngambil yang memang udah punya nama besar, itu pasti ratusan juta ya. Terus kalau misalnya artis-artis di luar negeri itu ada yang bahkan dapat sistem sharing, profit sharing, yaitu kayak Robert Downey di film Marvel. Selain dia dapat advance payment, dia juga dapat profit sharing tergantung dari penjualan tiket. Oke, tapi rata-rata kalau di Indonesia itu udah nyaris nggak ada ya sekarang profit sharing. Jadi mau film itu ditonton sampai 1 juta penonton, 2 juta penonton, 10 juta penonton, box office sekalipun, atau tayang di OTT, tayang dimanapun, dia tetap ada pembayaran adalah advance payment. Tapi biasanya kalau filmnya lebih ditonton jutaan penonton, banyak production house yang sudah memberikan bonus kepada pemain-pemainnya. Yang bonusnya itu biasanya berbeda-beda. Itu pengalaman waktu pas gue pegang talent film yang filmnya ditonton lebih dari 1 juta penonton. Oke, terus kedua ada sutradara. Sutradara itu biasanya mendapatkan bayaran. Ya, bayaran sama jadi juga advance payment. Dia akan dapat bayaran tinggi kalau biasanya dia mempunyai nama besar juga. Contoh, sekarang sutradara terkenal tuh siapa aja sih? Ada Mas Joko Anwar, Mas Anggi Umbara. Oh ya, yang belum nonton podcast gue sama Mas Anggi Umbara, sutradara banyak film ya. Film Vina 97 Hari, terus ada film Warkop DKI Reborn. Kalian bisa nonton lagi podcastnya Mas Anggi Bara, oke, di podcast gue sebelumnya. Dimana biasanya bayarannya itu dia dapat bayaran tinggi kalau dia memang tadi yang punya nama besar, dan dia kerjanya benar-benar harus benar-benar all out. Ya, dia benar-benar harus all out karena kayak film Jumbo ini dia diproduksi kurang lebih 4 tahun ya katanya, dari semenjak pandemi sampai sekarang baru tayang. Jadi benar-benar dia bertanggung jawab. Jadi menurut gue sih film Jumbo sekarang seberhasil ini juga memang perjuangannya luar biasa sih. Jadi perlu dihargai karena memang dia sesabar itu untuk memproduksi film Jumbo selama 4 tahun yang akhirnya sekarang berbuah manis. Ya. Terus juga ada produser. Nah, kalau produser itu dia bisa cuan besar kalau laris manis. Penjualan tiketnya laris. Ya, terus dan juga bisa rugi besar kalau memang sepi penonton, ya. Jadi memang ya ada plus minusnya ya. Dia memang bakal dapat cuan yang paling besar kalau filmnya memang laris. Kan tadi yang seperti tadi emang dia kan sumber dananya, dia harus nyari investor, dia harus bagi hasil segala macam. Terus juga sumber masukannya dari mana aja sih? Sumber masukannya selain dari tiket film bioskop juga bisa dapat dari penjualan digital, merchandise, terus iklan, platform OTT yang biasanya kalau tayang di OTT itu setelah 2 bulan, 3 bulan tayang di bioskop, rata-rata sekarang udah tayang di OTT ya film-filmnya. Terus juga produser itu juga bisa mengerjakan beberapa project sekaligus. Beda sama tadi sutradara sama aktor. Kalau sutradara aktor kan ketika dia memang fokus di sebuah produksi film, misalnya produksinya 2 bulan, 3 bulan ya memang dia harus di situ terus tuh.
Apa kalau dia peran utama ya, kalau di sebuah film jarang yang dia bisa bagi project ya si aktor tersebut. Sama halnya dengan sutradara. Sutradara ketika dia lagi mengerjakan project sebuah film, ya udah dia 3 bulan full harus benar-benar stay di situ, dari mulai reading, coaching, shooting. Sedangkan produser masih bisa kemana-mana, tapi tanggung jawab dia besar sekali ya. Jadi menurut kalian siapa nih yang paling cuan? Oke, gue breakdown lagi ya semua ya, satu-satu ya. Gue bikin tabelnya di sini, mungkin kalian bisa lihat. Oke, dari profesinya. Pertama, artis. Dari si penghasilan, dia bisa tinggi. Karena dia per project, yang tadi tergantung nama besarnya ya. Tapi rata-rata kalau pemeran utama, dan dia udah punya nama, pasti dia ratusan juta. Oke, terus resikonya rendah. Ya, karena artis dia mau filmnya laku, mau filmnya nggak laku, dia tetap dapat bayaran tadi. Pokoknya gue dibayar karena gue sudah mengerjakan profesionalisme gue gitu. Oke, terus potensi jangka panjangnya terbatas. Sedangkan kita breakdown ke sutradara. Kalau untuk sutradara, secara penghasilannya tinggi, ya. Tergantung dari tadi juga nama besarnya sutradara, film yang udah dibuat dia banyak film yang berhasil atau enggak. Ya, kayak Mas Joko Anwar, Mas Anggi Umbara, kita udah lihat lah terrecord film-filmnya rata-rata banyak yang berhasil. Terus untuk resikonya menurut gue sedang. Sedangkan potensi jangka panjangnya menengah. Terus untuk profesi produser itu penghasilannya paling tinggi kalau sukses. Oke, terus resikonya paling tinggi. Sedangkan potensi jangka panjangnya paling besar juga. Oke. Jadi kalian udah kebayang ya kira-kira siapa yang paling cuan dalam produksi sebuah film. Dan untuk hitung-hitungan untuk film pembagian seperti apa dulu udah pernah gue bahas ya. Pasti kalau untuk film dari tiket tuh bisa 50-50 antara production house dan juga pihak XS1 atau pihak bioskop. Jadi kalian hitung aja, kalau misalnya sekarang Jumbo ditonton 10 juta penonton, andaikan satu tiket kalian nonton Rp30.000, kalian kalikan saja 10 juta penonton dikali 30.000, terus dibagi 2, dan itu yang didapatkan, dan dipotong pajak, itu yang dapat PH, terus dipotong bla 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 bla. Kalau udah investor, ya itu nanti pembagiannya seperti apa dari keuntungan, baru itu keuntungan bersih, sisanya yang diterima oleh produser. Jadi kesimpulannya, untuk artis, produser maupun sutradara, tiga-tiganya sama-sama penting dalam sebuah produksi sebuah film. Dia ada pemeran utama dalam sebuah produksi sebuah film. Tapi untuk keuntungannya, untuk cuannya, tadi yang udah gue breakdown. Tanpa produser, film nggak akan berjalan karena dia butuh sebagai CEO-nya dalam sebuah film. Tanpa sutradara juga nggak bisa berjalan dengan baik karena dia adalah tim visioner dalam sebuah film. Tanpa artis, nggak bisa lagi siapa yang muncul di depan layar. Jadi dibutuh benar-benar kerjasama yang luar biasa. Dan sekali lagi gue apresiasi buat semua para pencinta film Indonesia, penikmat, pembuat, semuanya. Semoga kalian terus mencintai produksi film Indonesia. Film Jumbo sekali lagi, gue appreciate banget. Congrats buat all cast dan semua tim dari Visinema Picture. Thank you banget udah nonton monolog Rizky Iblis kali ini. Kalian komen dong di bawah kira-kira pembahasan apa lagi sih yang mau gue bahas di monolog Rizky Iblis kali ini. Dan jangan lupa tonton semua konten-konten kita di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, cuma di Kepala Sleeper. Ada podcast di Bangga Layar, ada mabar, masa makan bareng, dan monolog Rizky Iblis. Thank you so much. Bye-bye.